Lain Lintang, lain pula cerita Rafa. Sejak kecil, Rafa sudah akrab bergaul dengan ular. Uniknya, hobi Rafa ini didukung pula oleh ayah. Hai, kenalkan, ini Lintang dan sahabat kecil kesayangannya Yupi. Nyaris tak ada hari dilewatkan Lintang tanpa bermain bersama anjing Shih Tzu yang menggemaskan ini. Lintang yang berusia 7 tahun juga punya banyak hewan kesayangan lain. Ada 7 ekor kucing dan seekor kelinci. Wah, banyak juga ya. Sebagai penyayang binatang, Lintang tak hanya bisa bersenang-senang dengan hewan-hewan peliharaannya loh. Ia juga mulai berlatih bertanggung jawab. Kini, Lintang sudah mulai pandai memberikan makanan. Bersihin kotorannya sama suruh mandiin. Soalnya kalau suruh bersihin kotorannya bau, cuman kalau dimandiin suka basah. Lain Lintang, lain pula cerita Rafa. Sejak kecil, Rafa sudah akrab bergaul dengan ular. Uniknya, hobi Rafa ini didukung pula oleh ayah, bunda, bahkan adiknya Gaby. Ya karena tertarik aja. Lihat-lihat di TV ada yang suka melihara ular, jadi mulai melihara ular sama papanya. Terus waktu ada ular besar yang boleh dipegang-pegang sama pengunjung, dia malahan enjoy, terus dia ikutan peluk-peluk, naik di atas ular besar itu. Seperti Lintang, Rafa juga masih mengandalkan bantuan bunda atau ayahnya untuk mengurusi ular-ular ini. Maklum saja, meski tidak berbisa, ular tetap hewan sensitif yang butuh perawatan khusus. Walau kesannya merepotkan, memelihara hewan sejak usia dini ternyata banyak sisi positifnya loh. Anak bisa belajar berempati dan bertanggung jawab. Saya rasa sih sangat penting kalau kita mau introduce dia dari kecil, itu bisa kita mulai dari anak umur 2 tahun ya, gimana dia mulai belajar. Dia biasanya akan mulai memegang bulunya seperti apa, dan mereka akan mulai senang pegang itu. Nah, setelah mungkin mereka nanti memasuki mulai TK, itu akan kita ajarkan bagaimana mereka bisa duduk bersama duduk sebentar. Pada saat SD kelas 2 biasanya rata-rata kelas 2 sampai kelas 4 itu kita bisa mulai bagaimana mereka harus belajar bertanggung jawab. Perlu diperhatikan tidak semua hewan cocok dijadikan hewan peliharaan anak-anak. Nah, yang pasti sekarang ada golongan yang namanya pet ya. Pet itu kalau misalnya kita golongkan adalah betul-betul hewan yang bisa dijadikan kesayangan di rumah. Kadang-kadang sekarang ada orang punya peliharaan pet ular. Buat saya itu sebetulnya bukan pet ya. Karena itu kan sebetulnya memang hewan melata yang memang dia di mana environment-nya itu, lingkungannya itu memang yang memerlukan hal yang luar biasa, bukan buat di rumah gitu loh. Dengan kata lain, hewan kategori buas seperti ular tidak boleh dipelihara di rumah dong. Mungkin karena itu ya Alma punya kriteria khusus untuk ular-ular yang dipelihara di rumahnya. Kita pilihnya juga yang bisa sering dipegang-pegang, yang nggak agresif dan yang pasti nggak berbisa. Nah, kalau sudah menentukan hewan peliharaan, jangan lupa ajak si kecil untuk ikut merawatnya ya. Dan pastikan buah hati tak lepas dari pengawasan orang tua.